kota Daud, juru selamat manusia. Raja mulia di kandang hina, untuk selamatkan umat manusia. Ku mau bernyanyi bagi Sang Raja, Tuhan Yesus datang ke dunia. Ku mau bernyanyi bagi Sang Raja, ku diselamatkan selamanya. Raja mulia di kandang hina, menebus dosa manusia. 1000 malaikat bernyanyi, 1000 bintang sujud menyembah. Raja damai datang ke dunia, membawa sukacita. Namanya disebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Nama Yesus, Juru Selamat. Nama Yesus, ada keselamatan. Semua belenggu kan terlepas, semua kuasa tunduk dalam nama Yesus, nama Yesus. Raja damai datang ke dunia, membawa sukacita. Tuhan beserta kita. Nama Yesus, Juru Selamat. Nama Yesus, ada keselamatan. Semua belenggu kan terlepas, semua kuasa tunduk dalam nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Shalom, selamat hari Minggu. Thank you so much Pastor Albert dan semua all the leaders dari JCC for having me untuk bisa berbagi pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Tapi kalaupun ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam keadaan tidak baik, percayalah Tuhan mengasihi saudara. Tuhan ingin saudara dipulihkan karena Tuhan itu baik untuk selama-lamanya, kasih setianya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik.
Kita semua tahu bahwa akibat pandemik COVID-19, dunia mengalami krisis ekonomi. Beberapa negara mengalami resesi, termasuk juga Indonesia. Akibat daripada resesi ekonomi, pengangguran meningkat, masalah kesehatan mental juga meningkat. Kalau pengangguran meningkat, kejahatan bisa meningkat. Kalau masalah kesehatan mental, orang yang mengalami sakit secara mental meningkat, imunitas tubuh juga menurun. Nah, kalau imunitas tubuh menurun, maka penderita COVID pun juga bisa meningkat. Tapi saya mau berhenti dulu deh bicara tentang kabar buruk ini. Akibat resesi ekonomi ini, saya mau memberikan kepada Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih ATM. Ya. ATM ini bukan anjungan tunai mandiri ya. Bukan automatic teller machine, tetapi ATM ini singkatan dari aku, Tuhan, dan Mamon. Ya, saudara, Mamon itu artinya kekayaan atau keuntungan. Mamon juga mempunyai arti merendahkan, mencari keuntungan secara tidak benar. Tapi mamon juga bisa mempunyai pengertian keserakahan, saudara. Nah, hari ini saya mau bicara tentang kabar baik di tengah-tengah dunia yang sedang dalam keadaan tidak baik. Saudara, di awal bulan September yang lalu, ketika saya memikirkan tentang keadaan bangsa ini, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya akan firman Tuhan ini. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, saudara. Wow, waktu saya diingatkan ayat ini, hati saya meluap dengan penuh sukacita. Saya begitu gembira mendapatkan ayat ini, saudara. Percaya atau tidak bahwa firman Tuhan, perkataan Tuhan itu tidak berubah. Amin. Percaya enggak bahwa firman Tuhan itu tidak bisa batal, firman Tuhan itu tidak terhalang, tidak cancel oleh karena pandemi COVID-19, oleh karena krisis ekonomi. Lalu Tuhan jadi bingung, Tuhan jadi pusing, Tuhan jadi stres. Lalu Tuhan bilang sama Pastor Albert anakku, I'm so sorry. Karena dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Umatku lagi pada bingung, saya juga stres. Lalu Tuhan bilang, nah, Yohanes 10 ayat 10 nanti aja ya. Tahun 2024 aja ya, aku genapi. Apakah Tuhan seperti itu? Enggak, saudara. Ya. Alkitab menyatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri, amin. Jadi kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Janji Tuhan, firman Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Firman Tuhan, janji Tuhan itu akan digenapi karena ketaatan dan kesetiaan kita kepada perintah Tuhan. Amin. Jadi hari ini kita mau belajar bersama-sama yang berkaitan dengan masalah keuangan, masalah kebebasan dalam keuangan, financial freedom, itu bergantung pada sikap kita terhadap ATM tadi. Bagaimana sikap kita, bagaimana kita menjalani hidup kita, akunya kita ini terhadap uang, bagaimana sikap kita terhadap Tuhan, dan sikap kita terhadap mamon. Karena sikap adalah perbuatan yang berdasarkan keyakinan
atau pendirian kita. Nah, oleh karena itu saudara, sikap yang harus kita lakukan harus benar. Sikap yang kita lakukan harus benar. Supaya apa? Supaya kita bisa mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Nah, sekarang sikap yang bagaimana yang Tuhan inginkan? Yang pertama, dimulai dari percaya bahwa berkat itu hanya datang dari Tuhan. Artinya, kemakmuran dan kesejahteraan yang sejati hanya datang dari Tuhan. Alkitab menyatakan Tuhan yang menakar air laut dengan lekuk tangannya. Amin. Saya bisa bayangkan samudra yang luas ini, itu dikatakan dalam firman Tuhan, itu ditakar oleh Tuhan dengan lekuk tangannya. Dan Tuhan mengukur langit dengan jengkalnya, saudara. Pernah lihat ujungnya langit? Itu sama Tuhan diukur cuma sejengkal, ya, oleh jengkal tangannya Tuhan. Dan Tuhan sendiri berkata bahwa langit adalah tahtaku, kata Tuhan. Bumi adalah tumpuan kakiku. Dan Tuhan berkata, bukankah tanganku yang membuat semuanya? Sehingga semuanya ini terjadi. Jadi saudara, Tuhan itu besar. Tuhan maha besar, Tuhan maha kuasa, dan Tuhan dia maha tahu. Dia tahu bahwa semua ciptaannya yang ada di darat, yang ada di udara, yang ada di laut, di dalam air, itu bisa membuat sejahtera bagi manusia ciptaannya yang diciptakan seturut dengan gambar dan rupanya Tuhan. Amin. Dia tahu, Tuhan tahu. Semua uang yang ada di dunia ini Tuhan tahu. Banyak orang yang masih belum tahu uang ini ada di mana sih. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan dia sanggup menggeser ini. Menggeser uang ini mau dikasih ke siapa. Bagaimana caranya Tuhan itu tahu. Mau digeser ke siapa, mau dikasih kemana, Tuhan bisa. Dan pastinya Alkitab menyatakan Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Mari kita baca ayat ini, Ulangan 8 ayat 18. Ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ini ayat yang menjelaskan bahwa Musa menasehati umat Israel agar mereka selalu mengingat-ingat semua perkara yang Tuhan sudah kerjakan. Dan Tuhan sanggup kerjakan sampai hari ini. Dikatakan, ingat bahwa Tuhan Allahmu lah yang memberi kekayaan itu kepadamu. Hal itu dilakukannya karena sampai hari ini. Sampai kapan? Sampai kapan? Hari ini. Ia masih setia kepada perjanjian yang dibuatnya dengan nenek moyangmu. Saudara kasih dalam Tuhan. Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. So, jadi perhatikan, Tuhan Allah yang akan memberikan. Siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan? Apa yang dia berikan? Kekuatan. Katakan sama-sama, kekuatan. Untuk apa? Memperoleh kekayaan, firman Tuhan katakan. Seperti sekarang ini. Dan Tuhan yang sudah bersumpah, dia setia kepada perjanjian yang dibuatnya. Nah, kalau kita percaya dengan firman-Nya bahwa janjinya berlaku sampai hari ini, lalu apa dong respon kita? Respon kita seperti apa? Ya wajar saja saudara, di dalam kita memperoleh uang, baik itu dengan bekerja sebagai karyawan, baik saudara berdagang, berbisnis,
harus mengelolanya dengan mengikuti cara-caranya Tuhan. Setuju enggak? Harus mengikuti caranya Tuhan. Bekerja dengan rajin, bekerja dengan disiplin, ya menabung, mengembalikan persepuluhan dan lain sebagainya. Semua yang tertulis dalam perintah Tuhan, firman Tuhan mengenai keuangan, mengelolanya, ikuti caranya Tuhan. So hati-hati saudara, hati-hati. Ketika kita berpikir bahwa kita bisa kaya dengan kekuatan sendiri. Sekali lagi, hati-hati kalau kita berpikir kita bisa kaya dengan kekuatan sendiri. Oh, saya akan lulusan dari sekolah ini, saya akan pernah bekerja di perusahaan yang ini, sekian puluh tahun pengalaman saya. Hati-hati, kita akan menjadi korban oleh diri kita sendiri. Kita jadi kurang istirahat, kita jadi kurang tidur, kecapean, sakit, stres. Tuhan bilang begini saudara. Jika Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara, ini yang dikatakan Yesus untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa melalui berkat-Nya Allah ingin menyatakan kasih dan kuasa-Nya di dalam kita. Amin. Jadi dengan menyadari bahwa Tuhan adalah sumber berkat dan cara berpikir kita, mindset kita mau diubahkan, maka percayalah kita akan punya potensi memiliki keuangan yang sehat dan kuat. Amin. Yang percaya katakan amin. Ya, beli kue sus di Balikpapan, naik pesawat merpati. Di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Yang kedua, saudara, yang kedua, sikap kita terhadap ATM ini ya adalah kita harus punya hati seorang pelayan. Katakan sama-sama pelayan. Nah, ciri orang yang memiliki hati pelayan atau steward itu bisa dipercaya untuk mengelola kekayaan miliknya Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, rahasia untuk kita bisa menerima kepercayaan dari Tuhan untuk mengelola kekayaan yang Tuhan miliki, berketetapanlah. Ya, sekali lagi, berketetapanlah melayani Tuhan, bukan mamon. Masalahnya sekarang ini banyak orang, termasuk orang Kristen, karena kebutuhannya yang begitu mendesak, dia akhirnya membangun hidup ini dengan cara-cara yang duniawi, saudara. Daripada cara-cara yang mendatangkan kekayaan kekal dari Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, seorang pelayan yang dalam kendali Roh Kudus, dia akan mengalami kelimpahan dan pastinya bebas dari hutang. Mungkin saat ini masih berhutang, tapi ketika dia merubah sikap hatinya untuk hanya berharap dan mengandalkan Tuhan, percaya berkat itu hanya dari Tuhan, mengubah sikap hatinya menjadi seorang pelayan yang hanya melayani Tuhan, bukan mamon, hutangnya pasti bebas. Karena kemiskinan itu adalah hasil mengandalkan kekuatan sendiri, saudara. Sekali lagi, kemiskinan adalah hasil mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, pertanyaan penting buat kita semua, siapakah yang hari ini saudara dan saya layani? Tuhan atau mamon? Tuhan Yesus jelas berkata di dalam Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon, saudara. Jadi keputusan untuk mengabdi dan melayani Tuhan itu akan membuat kita bebas dari ikatan cinta uang.
Nah, sehingga dengan kendali dari Roh Kudus, maka kita dapat dipercaya menjadi pengurus kekayaan miliknya Tuhan. Amin. Iman di dalam tindakan adalah cinta. Dan cinta di dalam tindakan adalah pelayanan. Amin. So, saat hati kamu resah, tetangga bikin pesta meriah. Tantangan hidup janganlah dibawa susah. Kepada Tuhanlah kita harus berserah. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Jadi yang ketiga, sikap yang harus kita lakukan adalah bersikap sebagai bendahara. Saudara, kalau pelayan itu menekankan soal hati kita kan. Tapi bendahara itu menekankan pada sikapnya kita. Ingat ya, sikap adalah perbuatan yang berdasarkan keyakinan dan pendirian kita. Saudara bisa catat dan saudara nanti bisa baca lagi di rumah, pelajari Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 13. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini di ayat yang ke-11 dikatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, kata Tuhan, yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? So, jadi perhatikan baik-baik, pengetahuan membuat kita tahu tindakan seperti apa yang harus kita lakukan. Dan kebijaksanaan membuat kita tahu kapan kita harus bertindak, saudara. Nah, oleh karena itu saudara, agar kita bisa dipercaya oleh Tuhan, maka kita harus menjadi bendahara yang bijaksana. Agar menjadi bendahara yang bijaksana, maka kita perlu memiliki hikmat Tuhan untuk mengelola keuangan. Karena Alkitab menyatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saudara, melimpahnya hikmat Tuhan itu bergantung seberapa sering saudara dan saya berdoa dan mempelajari firman Tuhan serta melakukannya. Nah, oleh karena itu saudara, dengan kita memiliki hikmat Tuhan untuk mengelola keuangan, kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Mempunyai kemampuan untuk menahan diri terhadap dorongan belanja. Nah, ini dia. Ya, untuk menjadi bendahara yang bijaksana, yang bisa dipercaya sama Tuhan, harus mempunyai kemampuan menahan diri terhadap dorongan belanja. Karena perilaku belanja secara impulsif itu akan membuat kita mengalami yang namanya financial bondage. Atau kita jadi budak keuangan. Memang dunia belanja menarik kita ke dalam undisciplined shopper. Menjadi seorang pembelanja yang gak disiplin, saudara. Ya, karena iklan-iklan cicilan tanpa bunga gitu ya. Beli 2 gratis 1 untuk semua jenis produk gitu kan. Itu banyak sekali menggoda kita. Ya. Dapatkan bonus aksesoris cantik untuk 10 order pertama. Ayo cepetan beli. Hati-hati saudara. Hati-hati dengan jerat kedagingan. Alkitab jelas menyatakan sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Untuk menjadi bendahara yang bijaksana, yang bisa dipercaya oleh Tuhan, miliki juga kemampuan untuk membeli yang baik. Kemampuan untuk membeli yang baik. Maksudnya begini, diperlukan saudara pengetahuan untuk meneliti yang mau dibeli. Makanya kita perlu belajar saudara. Belajar bagaimana membangun hubungan dengan penjual. Belajar untuk membuat perencanaan pembelanjaan. Belajar untuk membuat pengaturan keuangan. Karena pembeli yang baik adalah karena dia hidup disiplin serta memiliki kepuasan batin. Katakan sama-sama kepuasan batin. Atau inner contentment. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, teman-teman semua, ingatlah bahwa hidup adalah ibadah.
Banyak orang berpikir bahwa ibadah itu adalah kebaktian. Saudara, ibadah itu bukan hanya kebaktian, saudara. Tapi ibadah itu adalah perbuatan atau pernyataan bakti kita kepada Tuhan yang didasari apa? Didasari oleh peraturan-peraturan dan perintah-perintahnya Tuhan. Jadi yang namanya ibadah itu bukan hanya kebaktian saja, saudara, tetapi kehidupan. Kehidupan yang kita jalani itu adalah ibadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita gagal paham terhadap hal ini berakibat fatal, saudara. Berakibat kita gagal dalam kekristenan kita. Karena Alkitab mengatakan ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Jadi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kita punya rasa cukup, itu akan memberikan keuntungan besar. Saudara mau memiliki keuntungan besar? Di masa pandemi, di masa krisis seperti ini tetap memiliki keuntungan besar. Yang mau lambaikan tangan saudara? Miliki rasa cukup. Miliki kepuasan batin. Nah, oleh karena itu saudara, bendahara yang bijak, dia akan memperhatikan pengeluarannya. Dan dia dapat mengaturnya untuk diberikan kepada pribadi, kepada keluarganya, kepada pelayanan gereja, dan juga membantu orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena dia punya hikmat Tuhan. Karena dia punya pengetahuan untuk mengelola keuangan itu. Dia punya pemahaman yang baik tentang belanja yang benar seperti apa. Dan dia percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati hidupnya sehingga tidak pernah berkekurangan. Nah, oleh karena itu saudara, kaya itu bukanlah seberapa banyak uang yang kita peroleh. Melainkan seberapa baiknya kita mengelola uang tersebut. Itulah kekayaan. Amin. Makan ikan asin, ikan sepat dengan daun singkong rasanya tepat. Meskipun uang itu gampang didapat, kuasailah dirimu dengan cepat. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Dan yang keempat, pada akhirnya saudara, kita menjadi pemberi yang mengasihi. Saya percaya saudara, Tuhan akan memberkati dan mempercayakan kekayaannya kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Yang memberi karena mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, bukan karena terpaksa. Alkitab mengatakan di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ya, perhatikan ya, kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Saudara, kenapa dia memberi dengan sukacita? Karena dia memahami apa yang sudah kita pelajari dari awal. Kita tadi belajar firman Tuhan tentang ATM ini. Jadi memberi dengan sukacita, bukan karena terpaksa. Karena mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, oleh karena itu saudara, ciri seorang yang memberi karena mengasihi, pertama dia akan memberi tanpa berharap kembali. Itu ciri, pemberi yang mengasihi. Dia memberi tanpa berharap kembali. Karena kasih sejati adalah memberi kebutuhan dasar, basic need seseorang tanpa mencari keuntungan pribadi. Catat ini baik-baik. Pemberi yang mengasihi tandanya adalah dia memberi tanpa orang lain, kecuali pasangan lo ya. Pasangan perlu tahu, tapi orang lain gak perlu tahu, saudara. Kenapa? Karena si pemberi lebih tertarik pada perkenanan Tuhan daripada pujian manusia. Jadi gak perlu orang lain tahu kecuali pasangan. Ya, karena kalau pasangan kan kamu bukan lagi dua tapi satu kan. Nah kalau satu berarti harus tahu dong gitu ya. Harus ada kesepakatan. Matius 6 ayat yang pertama. Ini terjemahan bahasa Indonesia masa kininya dikatakan, ingatlah jangan kalian melakukan kewajiban agama di depan umum supaya dilihat orang. Kalau kalian berbuat begitu, kalian tidak akan diberi upah oleh Bapamu
di surga. Jadi kalau mau kasih, kasih aja, nggak usah orang lain tahu, nggak usah pamer-pamer, ya. Karena Tuhan bilang, kalau seperti itu kalian tidak akan diberi upah. Tetapi kalian dikatakan, kalau kalian memberikan sedekah, berikanlah dengan diam-diam dikatakan. Sehingga nggak ada orang yang tahu. Biarlah perbuatan kita tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh Bapa kita di surga. Dialah yang akan melihat perbuatan saudara dan saya yang bahkan yang mungkin tersembunyi, dan dia akan memberikan upah kepada kita tepat pada waktunya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Nah, oleh karena itu saudara, pemberi yang mengasihi, sukacitanya justru ketika dia melihat perhatian penerima tertuju kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. Itu pemberi yang mengasihi. Dia senang banget kalau orang yang ditolong itu, yang dibantu itu justru bersyukurnya kepada Tuhan. Bukan meninggikan diri dia gitu saudara. Nah oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, pemberi yang mengasihi, cirinya pemberiannya akan berdampak kepada kesatuan dan kekuatan tubuh Kristus, artinya gerejanya. Pemberi yang mengasihi akan memberikan dampak kepada gerejanya. Dalam hal ini memberi uang yang berupa apa? Persepuluhan dan pekerjaan pelayanan gereja. Diakonia, pengajaran, penginjiran dan lain sebagainya. Karena firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dikatakan. Nah bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Salah satunya adalah memuliakan Tuhan dengan uang, dengan kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dikelola. Nah oleh karena itu saudara, kita harus pahami benar-benar, sadari baik-baik bahwa status kita bukanlah pemilik. Karena firman Tuhan katakan hargamu telah dibayar lunas. Bahwa kita bukan milik kita sendiri, tapi miliknya Tuhan. Jadi sadarlah bahwa semua yang kita miliki, kekayaan ini, kita bukan pemiliknya, tetapi kita adalah pengelola. Kita adalah bendaharanya. Ya, jadi bukan berarti 10% milik Tuhan dan 10% milik kita. Saudara, kalau lihat konteks ayat ini, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, artinya apa? Semuanya miliknya Tuhan, saudara. Nah ini yang sering kali terjadi kesalahpahaman di dalam hal keuangan. Tuhan tuh cuma mau ambil 10% kok dari kamu. Yang 90% adalah miliknya kita. No, bukan itu. Hidup kita miliknya Tuhan. 100% kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, itu miliknya dia. Kita tuh hanya mengelolanya saja yang 90% itu. Minimal. Nah saudara, saya mau pelan-pelan di sini supaya kita bisa memahami dengan baik dan diberkati Tuhan. Saudara, kita perlu menyadari bahwa sebagaimana protein itu penting bagi tubuh kita. Seperti membangun dan memelihara jaringan tubuh. Itu fungsi protein. Meningkatkan kekebalan tubuh. Ada banyak fungsi protein itu. Nah, demikian juga saudara, persembahan uang itu adalah protein bagi pekerjaan pelayanan gereja. Dan itu akan mendatangkan sukacita. Amin. Saudara senang gak ibadah pada pagi hari ini? AC-nya dingin gak? Kursinya empuk gak? Suara dari mimbar ini, panggung ini jelas terdengar? Semua ini ada biayanya enggak? Ada. Dari mana biayanya? Dari mana uangnya? Ya dari kita semua saudara. Tuhan mempercayakan memberkati kita semua. Dan gunakanlah, aturlah keuangan itu. Nah salah satunya adalah untuk menambah protein pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Nah saudara kasih dalam Tuhan yang menarik dan ini penting saudara. Kalau kita mau dipercaya dan diberkati Tuhan,
Saudara sekali lagi catat, tolong catat di dalam Galatia 6 ayat 6 sampai 10. Di dalam APHB, Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, dalam penjelasan ayatnya menyatakan bahwa ini jelas. Saya ngutip ini bukan tulisan saya sendiri, ya ngetik iya, tapi ini saya ambil dari Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan yang dikeluarkan oleh LAI. Dikatakan kewajiban semua orang yang diajarkan firman Allah ialah membantu menyediakan tunjangan materi bagi mereka yang mengajar. Oke, coba lihat ayat ini. Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu, saudara. Jadi jelas firman Tuhan katakan, kalau kamu sudah diajarin firman Tuhan, menerima firman Tuhan entah lewat khotbah ibadah raya, lewat kelas-kelas yang ada di gereja dan sebagainya. Firman yang kita terima, pengajaran itu, firman Tuhan katakan supaya kita membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki mentalitas kelimpahan, mentalitas kerajaan, yang tidak menghindar atau pura-pura lupa pada waktu ada kesempatan untuk menabur, memberi dan kita pura-pura lupa. Bukan itu saudara. Apalagi di masa pandemi ini, ibadah gereja banyak yang online. Kesempatan untuk tidak didatangi oleh kantong kolektor tuh, buat orang-orang tertentu bilang, aduh lega banget ya, aduh nggak perlu ada kolektor. Hati-hati saudara. Kita pikir kalau ibadah di rumah nggak ada orang yang lihat. Kalau kita nggak ngasih, kalau kita nggak memberi, hati-hati saudara. Anak-anak saudara bisa melihat. Dan yang pasti Tuhan pasti bisa melihat. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 14, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Lebih jelas lagi di sini. Begitu juga Tuhan sudah menentukan bahwa orang yang memberitakan kabar baik itu harus mendapatkan nafkahnya dari pemberitaan itu. APHB menjelaskan bahwa yang harus disokong, didukung adalah para gembala, pekerja gereja, apakah itu full time atau yang pelayanan ya, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan harus disokong guru-guru, penginjil dan misionaris yang setia. Sekali lagi, ini saya mengutip APHB saudara. Nah, menolak memberikan sokongan, menolak untuk memberi, mendukung, padahal dikatakan jikalau kita mampu berarti kita menabur dalam daging serta menuai kehancuran. Ini mengerikan saudara. Jangan main-main sama Tuhan. Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah tertipu, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditanam itulah yang dituai. Kalau orang menanam menurut tabiat manusianya, dia akan menuai kematian dari tabiatnya itu dikatakan. Jadi ketika kita taat memberikan dengan kasih, maka apabila sudah datang waktunya kita akan menuai dikatakan. Baik pahala maupun hidup yang kekal. Jadi saudara sekali lagi jangan mempermainkan Tuhan. Kehidupan yang dikendalikan oleh kasih Kristus itu akan membuat kita memiliki hati yang suka memberi. Termasuk memberi secara materi. Sehingga banyak orang yang bisa merasakan kebaikan Tuhan. Persembahan yang benar membuat gerejanya terus akan bergerak melayani dengan unity, dengan kuat dan berdampak sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, kalau kita menerapkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus saudara, percayalah tidak ada orang yang jatuh miskin hanya karena memberi. Tetapi begitu banyak kesaksian orang yang diberkati Tuhan karena dia suka memberi. Yang percaya katakan amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Yang mau diberkati Tuhan lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Tapi ingat, ikan sepat, ikan tenggiri. Kalau dapat berkat jangan dimakan sendiri. Amin. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan tidak akan terhalang dan batal oleh karena pandemi, oleh karena krisis ekonomi. Amin. Firman Tuhan akan digenapi ketika kita memiliki sikap respon yang benar terhadap ATM. Dengan cara apa? Kesimpulannya, percaya berkat hanya dari Tuhan. Punya hati seorang pelayan, peran kita adalah bendahara dan pemberi yang mengasihi. Saudara mau menerima ATM?
Yang mau menerima boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, karena buat apa beli pepaya kalau bukan di kampung rambutan? Buat apa ngaku orang percaya kalau tanpa perbuatan? God bless you. Raja mulia di kandang bina, menebus dosa manusia. 1000 malaikat bernyanyi, 1000 bintang sujud menyembah. Ku mau bernyanyi bagi Sang Raja. Tuhan Yesus datang ke dunia. Ku mau bernyanyi bagi Sang Raja. Ku diselamatkan selamanya. Hey, yeah, yeah. Ku mau bernyanyi bagi Sang Raja. Tuhan Yesus datang ke dunia. Ku mau bernyanyi bagi Sang Raja. Ku diselamatkan selamanya. Mari angkat kedua tangan saudara, tidak ada yang tertunduk. Tuhan memberkatimu dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Pulanglah, terima berkat ini. Lihatlah pintu-pintu baru sedang dibukakan bagimu. Bagimu, bagi anak-anakmu, bagi cucumu, bahkan kepada keturunanmu keempat. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.